Assalamualaikum warga grammar, bersama kami Camar Cerita Grammar. Cerita apakah yang akan saya sampaikan hari ini? Ada yang bisa nebak? Ya, benar banget. Hari ini kita akan meneruskan cerita-cerita tentang for. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan antara for sama during yang artinya selama. Sudah kita bahas bahwa for yang artinya selama diikuti dengan durasi waktu. Seperti selama 3 tahun, maka kita bisa menggunakan for 3 years. Sedangkan during di sini memiliki arti yang sama, bedanya during di sini harus diikuti dengan satu kesatuan waktu. Contohnya adalah selama musim panas, during summer. Selama liburan, during the holiday. Selama pertandingan bola, during the football match. Seperti itu. For untuk selama yang diikuti durasi waktu, during selama yang diikuti dengan satu kesatuan waktu. Coba ini ada beberapa pertanyaan dijawab. Contohnya, selama 3 minggu. Kira-kira menggunakan during atau menggunakan for? Ya, benar banget bahwa selama 3 minggu kita harus menggunakan for. Berarti for 3 weeks. Selama 10 bulan menggunakan during atau for? Maka jawabannya menggunakan for, karena 10 bulan ini durasi waktu. Selama musim dingin, ini menggunakan during atau for? Jelas sekali bahwa di sini kita menggunakan during karena musim dingin bukan durasi waktu. Berikutnya yaitu for sama because. For bisa memiliki arti karena dan because artinya sama, yaitu karena. Secara pola sama, for ataupun because harus diikuti dengan subjek dan verb. Polanya sama, perbedaan terletak pada posisinya. Untuk for menempati posisi di tengah saja. Dia tidak boleh diposisikan di awal kalimat. Contohnya di situ, he looks happy for his father has just bought him a new handphone. For-nya diletakkan di tengah. Sedangkan untuk because bisa diletakkan di tengah ataupun di awal. Contohnya, he looks happy because his father has just bought him a new handphone. Bisa dibalik, because his father has just bought him a new handphone, he looks happy. Bisa seperti itu. Kalau kita sudah membahas because, kurang asik jika kita tidak membahas masalah because of. Bedanya apa? Kalau because itu sebagai conjunction atau sebagai konektor yang bisa diikuti dengan subjek verb. Sedangkan because of dia sebagai preposisi atau kata depan dan tidak boleh diikuti dengan subjek dan verb. Karena mereka belajar. Karena plus subjek verb maka menggunakan because. Karena nilai kamu. Setelah karena tanpa subjek verb maka menggunakan because of. Karena mereka tidur. Mereka plus subjek verb menggunakan because. Karena ibu mereka. Karena tanpa subjek verb maka menggunakan because of. Cukup sekian dari kami para warga. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Jika ada pertanyaan, disimpan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.